Kita sedang membicarakan kehidupan orang Kristen. Amin. Ya, hari ini tentang kehidupan orang Kristen. Beritanya adalah tentang hayat orang Kristen. Hayat orang Kristen. Hayat orang Kristen adalah hayat okulasi. Wah, perkara hayat aja sudah sangat misterius, sangat rahasia bagi pemikiran alamiah, apalagi hayat okulasi. Lebih dalam lagi, saudara-saudari. Kita ingat bahwa di dalam pelajaran Hayat Kejadian berita 1, saya telah menyampaikan beberapa waktu lalu bahwa Alkitab itu terutama mewahyukan hayat, saudara-saudari. Hayat merupakan fokus dari seluruh Alkitab. Dan hari ini kita membicarakan hayat secara lebih dalam lagi, yaitu hayat okulasi. Makna daripada istilah ini, yaitu hayat okulasi, akan membuat kita mengenal lebih jelas tentang roh perbauran. Ya, kita sering membicarakan tentang roh perbauran. Nah, dengan mengenal makna hayat okulasi, kita akan mengenal roh perbauran dengan lebih jelas lagi. Ya, sebetulnya sangat mengherankan sih, kenapa konsepsi tentang hayat, ya khususnya hayat yang diokulasikan ini sangat misterius bagi pemikiran alamiah. Ini setelah kita mengerti prinsip esensi perumpamaan pohon anggur, ya, kita harus merasa heran, saudara-saudari, kenapa konsepsi hayat okulasi yang sedemikian jelas dalam ilustrasi Tuhan di Yohanes pasal 15 kok menjadi misterius bagi pemikiran hayat alamiah. Padahal pengajar-pengajar Alkitab tuh pintar-pintar, ya. Mereka memiliki pikiran yang bisa memahami perkara-perkara ilmu pengetahuan yang dalam, tinggi, rumit. Tetapi aneh sekali, prinsip hayat okulasi di dalam ilustrasi Tuhan tidak terjamah. Sama sekali tidak terjamah, saudara-saudari. Belasan tahun saya dalam kekristenan, tidak ada satupun yang bisa melihat, satupun pengajar Alkitab yang bisa melihat tentang hayat okulasi di dalam gambaran pohon anggur. Jangankan hayat okulasi, ya, perkara getah dari pohon anggur itu pun yang adalah hayat Tuhan itu nggak terjamah, seolah-olah ya tertutup gitu di mata para pengajar Kristen, pengajar Alkitab, ya,
Ya, itu yang saya alami, yang saya lihat selama belasan tahun saya berada di kekristenan. Mengapa bisa demikian misterius? Sesuatu yang sangat jelas, gamblang sebetulnya kelihatan di dalam prinsip okulasi. Saya percaya banyak para pengajar Alkitab di kekristenan juga mengerti tentang ilmu tumbuh-tumbuhan, tentang ilmu okulasi pada tanaman, tetapi aneh. Perkara hayat okulasi ini tertutup bagi mata mereka. Kenapa? Karena musuh Allah, si iblis itu memang sangat membenci sekali perkara hayat, saudara-saudari. Perkara hayat yang adalah wahyu seluruh Alkitab, fokus seluruh Alkitab. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, seluruhnya berfokus kepada hayat. Iblis sangat membenci, sehingga dia begitu menutup-nutupi perkara ini. Ini menjadi sesuatu yang asing bagi konsepsi alamiah, padahal para pengajar Alkitab itu pintar, ya sebetulnya orang-orang pintar, tetapi itulah yang dikatakan di 1 Korintus 2. Ya, bahwa orang-orang jiwani itu tidak menerima apapun yang berasal dari Roh Allah. Ya. Iblis membuat orang-orang Kristen, bahkan pengajar-pengajar Alkitab menjadi orang-orang jiwani, sehingga mereka tidak dapat menerima kebenaran dari Roh Allah. Ya, 1 Korintus 2 ayat 14 itu. Karena selain perkara hayat, iblis pun membenci perkara atau pemberitaan tentang roh manusia. Ya. Karena roh manusia itu tempat hayat okulasi itu bertumbuh bersama. Makanya tidak heran sekolah-sekolah Alkitab ternama, ya bahkan mungkin mayoritas mengajarkan ajaran iblis yang berusaha untuk meniadakan roh manusia. Ya, ahli-ahli teologi mengajarkan manusia hanya punya 2 bagian. Ya, roh itu sama dengan jiwa, satu, dan tubuh. Ya, sama seperti binatang berarti. Padahal jelas sekali 1 Korintus 2 mulai dari ayatnya 11 sampai 16 itu membicarakan tentang 2 jenis manusia, dan 2 jenis manusia di sini adalah manusia jiwani dan manusia rohani. Perbedaan begitu jelas antara jiwa dan roh. Tetapi musuh berusaha menyembunyikan perkara roh manusia. Melalui ahli-ahli Alkitab mengajarkan bahwa roh manusia itu sama katanya dengan jiwa manusia. Dengan demikian, orang-orang Kristen menjadi jiwani. Dan orang-orang jiwani tidak menerima apapun dari Roh Allah. Inilah sebabnya mengapa konsepsi hayat, ya, jangankan hayat okulasi yang lebih dalam, perkara hayat pun menjadi sesuatu yang asing, misterius. Karena orang-orang Kristen dibuat menjadi jiwani. Roh manusia itulah sesungguhnya tempat hayat okulasi ini bisa bertumbuh. Itulah sebabnya Ibrani 4 ayat 12 mengatakan bahwa pedang firman itu bisa memisahkan roh dan jiwa. Jikalau kita terus menuntut, menikmati firman Allah,
firman hayat, lama-lama roh dan jiwa kita terpisah. Kita menjadi jelas membedakan perkara-perkara jiwani dan perkara-perkara rohani. Saudara-saudari, hanya di pemulihan Tuhan saja kita bisa melihat apa? Hubungan utama. Hubungan yang terutama antara Allah dengan kita. Ya, di kekristenan secara umum sama saja dengan agama-agama lain. Hubungan Allah dan manusia hanya sebagai pencipta dan ciptaan. Ya, di kekristenan mungkin lebih maju. Mereka kalau berdoa itu mengatakan Bapa, ya. Allah itu Bapa. Ya. Sebagian orang menyadari bahwa hubungan orang Kristen dengan Allah adalah hubungan Bapa dan anak. Ya, ini sedikit lebih maju memang, tetapi hanya di pemulihan Tuhan kita bisa melihat hubungan yang utama, yang terutama antara Allah dengan kita adalah hubungan antar dua hayat, saudara-saudari, yang diokulasikan menjadi satu hayat. Hayat okulasi. Inilah makna kehidupan orang Kristen, judul FKKP kita. Saudara-saudari, semua orang Kristen tahu bahwa keselamatan itu melalui percaya. Tetapi mereka menggunakan istilah percaya kepada Tuhan. Padahal Yohanes 3 ayat 16 itu bukan percaya kepada, tetapi percaya ke dalam. Kalau percaya kepada itu sama aja seperti orang-orang yang dari agama lain percaya bahwa Yesus itu bukan dari setan. Yesus itu orang baik. Yesus itu diutus oleh Allah. Banyak orang-orang yang bukan orang Kristen atau orang Kristen palsu percaya kok kepada Tuhan. Percaya Tuhan itu bukan dari iblis. Tuhan itu dari Allah. Itu artinya percaya kepada Tuhan. Tetapi makna sesungguhnya itu bukan percaya kepada, tetapi percaya ke dalam Kristus. Ketika Anda percaya, Anda bertobat, menerima Tuhan Yesus, Anda tuh diokulasikan ke dalam Kristus. Kata ke dalam itu artinya Anda diokulasikan. Nah, perkara percaya ke dalam pun juga dulu saya nggak pernah diajarkan. Ya, saya hanya taunya percaya itu kepada. Mahatma Gandhi pun juga percaya kepada Yesus. Tetapi akhirnya dia tidak diokulasikan. Mungkin, saya nggak tahu ya. Inilah makna kehidupan orang Kristen, saudara-saudari. Kehidupan orang Kristen itu adalah kehidupan oleh hayat okulasi. Hayat orang Kristen adalah hasil dari penyatuan dua hayat. Coba statement-statement ini. Ini sesuatu yang sangat tinggi, saudara-saudari. Hayat orang Kristen adalah hasil penyatuan dua hayat. Hayat ilahi dan hayat insani menjadi satu hayat. Hayat okulasi. Wah, ini sudah pelajaran yang sangat tinggi. Bersyukur kita ada di dalam pemulihan Tuhan.
Banyak orang Kristen tidak menyadari, ya, orang Kristen asli itu banyak di kekristenan, tetapi kasihan sekali mereka. Mereka tidak menyadari bahwa mereka itu telah memiliki hayat tambahan. Ya, mereka telah disatukan. Ya, dua hayat telah menjadi satu. Ya. Selama ini kita mengatakan bahwa yang akan membuat kita menjadi serupa dengan Kristus adalah hayat Allah. Ya, selama ini kita berbicara seperti itu, tetapi itu tidak salah, tetapi yang lebih tepat dan akurat adalah, ya, kita bisa menjadi serupa dengan Kristus dalam perilaku kita, kebiasaan hidup kita. Itu bukan oleh hayat Allah, tetapi oleh hayat okulasi sebetulnya. Itu yang paling akurat. Hayat okulasi itulah yang akan menyingkirkan semua unsur negatif di dalam kehidupan kita. Hayat okulasi itulah yang akan membangkitkan daya guna kita, meninggikan daya guna kita, memperkaya daya guna kita bagi Allah. Dan yang menjenuhi seluruh diri kita itu bukan hayat Allah sesungguhnya, tetapi hayat okulasi. Jadi hayat ciptaan di dalam diri kita, itu milik kita, itu tidak hilang, ya, tetapi diselamatkan dan dipulihkan, disatukan, akhirnya menjadi satu hayat okulasi. Ya, banyak orang Kristen khususnya pengajar Alkitab mungkin tidak asing ya dengan kata organisme Allah Tritunggal. Tetapi apakah mereka sadar bahwa organisme Allah Tritunggal itu bukan hanya terdiri dari Allah Tritunggal? Saudara-saudari, organisme Allah Tritunggal itu bukan 3 in 1 gitu, tetapi 4 in 1. Bukan 3-1, bukan 1-3, tetapi 4-1, 1-4. Yaitu Allah Tritunggal dengan manusia pilihan. Inilah organisme dari Allah Tritunggal. Karena penyatuan inilah, ya, kita bisa memiliki kehidupan seperti Kristus. Unsur-unsur negatif bisa disingkirkan. Daya guna kita ditinggikan. Ya, kita menjadi organisme Allah Tritunggal. Hayat daripada organisme Allah Tritunggal ini adalah hayat okulasi. Nah, kemudian yang penting juga di hari yang kedua, saudara-saudari, bahwa okulasi ini hanya dapat dilakukan pada 2 jenis hayat yang sama atau serumpun. Ya, tidak bisa 2 jenis tanaman yang berbeda rumpun. Saudara, kita mencontohkan misalnya pisang dan persik, nggak mungkin bisa diokulasikan. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 11, ya, ayat 17 dan 24, itu menyebut bahwa kita ini dari pohon zaitun liar, dan diokulasikan ke sesama pohon zaitun yang penuh getah. Jadi dua-duanya pohon zaitun. Jadi ini prinsipnya. Dalam dunia hewan pun sama, saudara-saudari. Hanya 2 jenis yang sejenis, ya,
Walaupun dua jenis tapi sejenis gitu. Satu rumpun. Contohnya antara lion dan tiger. Kawin silang, hasilnya jadi liger gitu. Ada itu hewan namanya liger. Hasil kawin silang dari singa atau lion dan harimau. Tiger, keduanya sama-sama jenis kucing. Ini prinsipnya. Dua jenis hayat yang sejenis, serumpun, baru bisa diokulasikan. Ya, ada juga kambing dengan domba, itu menghasilkan satu anak campuran gitu. Ya. Nah, ini gambaran tentang penciptaan, saudara-saudari. Ya, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 11, 12, ayat 21, ayat 24, ayat 25, di sana kalau menurut Alkitab bahasa Indonesia itu Allah menciptakan segala jenis tumbuhan, segala jenis hewan, segala. Tapi itu kata segala jenis itu salah. Seharusnya menurut jenis, bukan segala jenis. Jadi Allah tuh menciptakan banyak macam menurut jenisnya masing-masing. Itu yang tepat. Teks Inggrisnya juga seperti itu. Ya. Jadi ada banyak jenis kucing, tetapi sebetulnya itu satu jenis kucing, gitu. Ya, ada banyak jenis makhluk hidup, tetapi jutaan makhluk hidup itu bergolong-golongan sesuai rumpunnya masing-masing. Ya, jenis hewan ternak yang memamah biak, banyak jenisnya tetapi serumpun. Seperti tadi ya, domba dan kambing. Makanya bisa kawin silang. Ya, seperti pohon zaitun yang liar dengan zaitun yang jenis baik, itu bisa diokulasikan. Nah, poin saya adalah ketika Allah menciptakan manusia, Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sebetulnya kalau kita baca setelah pemahaman ini, kalau kita baca, sebetulnya Allah tuh berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut jenis kita. Itu sebetulnya pemikirannya. Tidak ada yang namanya jenis manusia, itu nggak ada. Cuman para ilmuwan ya menyamakan manusia itu sebagai satu jenis dengan manusia purba yang ditemukan. Padahal manusia purba itu bukan jenis manusia, itu hanya makhluk-makhluk hidup. Ya. Itu jenis yang lain. Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sedangkan manusia-manusia purba yang fosilnya ditemukan itu tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu hanya terjadi kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. Di luar jenis manusia tidak ada. Ya, di luar jenis manusia, jenis Allah ini, yaitu manusia kita, tidak ada manusia-manusia lain yang diciptakan sejenis dengan Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Hanya manusia, yaitu kita, satu-satunya ya makhluk hidup jenis Allah.
Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tidak ada jenis manusia, itu tidak ada. Yang ada tuh jenis Allah. Ini harus kita tertanam, saudara-saudari, di dalam benak kita. Nah, saya ingin meluangkan waktu untuk membicarakan ini. Di hari kedua tuh ada perkara pemotongan dan penyambungan. Mungkin gak ada waktu nanti kita untuk membicarakan hal ini. Beban saya ingin membagikan perkara prinsip okulasi, yaitu harus dari dua jenis hayat yang serumpun atau sejenis. Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya menurut jenis Allah. Harus terkesan perkara ini. Nah, gambar dan rupa. Nah, ini kita coba periksa ini perkara gambar dan rupa. Ini adalah satu perluasan penambahan yang saya ingin bagikan. Yang berhubungan dengan hayat okulasi supaya kita bisa lebih terkesan dan mengapresiasi. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa. Gambar itu sesuatu yang batini. Rupa itu sesuatu yang kelihatan di luar, yang luaran. Nah, kita diciptakan menurut gambar Allah dan rupa Allah. Artinya kita diciptakan menurut sifat batin Allah yang di dalam gambar dan bentuk luaran Allah, rupa Allah. Allah itu punya bentuk luaran, saudara-saudari. Siapa bentuk luaran Allah? Ya, dia Kristus. Kristus adalah gambar Allah dari yang tidak kelihatan. Jadi manusia itu dibuat menurut Kristus. Ketika Kristus berinkarnasi menjadi manusia, banyak orang Kristen berpikir, Kristus mengikuti bentuk manusia. Jadi seolah-olah manusia duluan yang diciptakan dengan tubuh luaran seperti ini. Rupa manusia ini kan tubuh ini, bentuk luaran. Sedangkan sifat batiniah Allah itu, sifat batiniah manusia itu gambar. Jadi ketika Kristus berinkarnasi menjadi manusia, banyak orang berpikir Kristuslah yang meniru gitu bentuk manusia. Padahal sebaliknya. Sebelum penciptaan manusia, bentuk luaran Kristus memang sudah seperti itu. Ketika dia bertemu dengan Abraham dalam Kejadian pasal 18, Kristus mengenakan tubuh. Ada bentuk luarannya. Ketika dia bertemu dengan Yakub dalam Kejadian pasal 32, bertemu dengan Yosua dalam Yosua pasal 5. Kristus sudah memiliki bentuk luaran. Dan bentuk luaran itulah yang menjadi pola penciptaan manusia. Jadi bukan Kristus yang meniru bentuk manusia. Manusialah yang diciptakan menurut bentuk luaran Allah, yaitu Kristus. Hanya saja ketika Yesus menjadi daging, dia bentuk luarannya itu menjadi rendah gitu. Terbatas, bentuk luarannya itu menjadi sama dengan bentuk luaran manusia yang jatuh.
Tetapi bentuk luaran Kristus sebelum penciptaan manusia itu bukan yang seperti itu, bukan yang jatuh, tapi yang mulia. Tetapi sama, di depan Abraham, Kristus makan daging yang disuguhkan itu, dia makan gitu. Jadi bisa makan bentuk luaran Allahnya tuh gitu. Nah, ini memang sedikit keluar konteks, tetapi poin saya adalah, saudara-saudari, kita ini diciptakan menurut jenis Allah, sehingga kita bisa disatukan dengan Allah. Karena hanya dua hayat yang sejenis yang bisa disatukan, yang bisa diokulasikan. Oh, saudara-saudari, ini sesuatu yang misterius, tetapi ini suatu fakta. Saudara-saudari, kita ini satu jenis Allah, diciptakan menurut jenis Allah. Dan yang lebih bersyukur lagi, di antara semua manusia, kita dipilih karena tidak semua orang diokulasikan. Nanti bangsa-bangsa dalam kerajaan 1000 tahun itu tidak diokulasikan. Ya. Tetapi kita dipilih dari sekian banyak manusia yang diciptakan menurut jenis Allah. Kita dipilih, diokulasikan. Dan pada akhirnya apa? Ya, kita akan menjadi identik dengan dia. Sebelum kita diokulasikan, walaupun kita diciptakan menurut jenis Allah, kita belum identik dengan Allah. Jangankan kita, ya, jangankan kita, Adam saja yang belum jatuh ke dalam dosa, masih bersih, putih, tanpa dosa, belum identik gitu. Karena memang Allah menciptakan manusia memang sejenis dengan Allah. Sama seperti tadi, kambing dan domba, sejenis, tapi beda. Demikian juga kita. Kita ini insani, Allah itu ilahi. Tetapi walaupun demikian, karena kita ini diciptakan menurut jenis Allah, jenis yang sama, satu rumpun, maka kita bisa diokulasikan. Nah, ini harus sangat berkesan dan membuat kita kegirangan, saudara-saudari. Kayak orang gila seharusnya. Kita harus menjadi orang-orang yang sukacita seperti orang gila. Ya, tetapi yang menganggap kita gila itu ya hanya manusia-manusia jiwani. Ya. Karena mereka tidak menerima perkara-perkara dari roh Allah semacam ini. Puji Tuhan, saudara-saudari. Nah, mengenai pemotongan dan penyatuan, kita bersyukur kita bukan hanya sekedar dipotong, tetapi setelah dipotong, ya, setelah seluruh umat manusia dipotong dari iblis. Tadinya seluruh manusia itu adalah ranting-rantingnya iblis. Iblis itu seperti satu pohon. Banyak ranting-rantingnya, sama saja dengan prinsip pohon anggur Yohanes 15. Karena hanya ada dua jenis manusia di alam semesta. Manusia pertama dan manusia kedua, hanya itu. Tadinya seluruh manusia itu tercakup kepada manusia pertama seperti ranting-ranting itu. Ranting-rantingnya iblis. Ya, kita sudah membahas ini dalam 3 sesi. Karena pendamaian segala ciptaan, maka seluruh ranting-ranting ini dipisahkan, dipotong dari pohon iblis. Dan hanya iblis yang dilemparkan ke lautan api. Kita sudah bicarakan ini dalam 3 sesi. Tetapi setelah dipotong, sebagian kecil tidak ditinggalkan di kuburan. Sebagian kecil dipilih, yaitu kita. Manusia-manusia non pilihan ya hanya dipotong saja, sudah.
Tetapi kita dipilih. Setelah dipotong, kita disambungkan ke dalam pohon anggur. Pohon zaitun, sama saja prinsipnya. Hanya cara menggambarkannya yang berbeda, pohon anggur dan pohon zaitun yang penuh getah. Oh, kita harus sungguh-sungguh bersorak kegirangan, haleluya. Aku sudah dipotong. Bukan hanya dipotong saja, tapi aku dipilih. Dari sekian banyak ranting-ranting yang dipotong, aku dipilih dan diokulasikan. Oh, Tuhan Yesus, inilah kenikmatan saya di hari pertama dan hari kedua, saudara-saudari. Sekarang silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Puji Tuhan, masih banyak waktunya nih, silahkan. Amin. Saudara-saudari pasti memiliki sesuatu, silahkan. Manfaatkan waktu. Amin. Puji Tuhan. Mari. Oh Tuhan Yesus. Amin. Mana? Silahkan. Open mic langsung. Amin. Tuhan Yesus. Halo, mana? Silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, tadi persekutuan saudara di depan ya. Jelas bahwa manusia diciptakan menurut jenisnya. Ini yang memungkinkan manusia itu bisa diidentikan dengan Allah dan Allah bisa diidentikan dengan manusia. Karena pada akhirnya perampungan ultima Allah, Yerusalem baru itu manusia menjadi serupa dengan Allah menjadi serupa dengan manusia. Tetapi pengidentikan ini harus melalui satu okulasi ya, satu pengeratan. Bersyukur kita tahu bahwa Allah sudah dikerat ya melalui salib ya, dia berinkarnasi menjadi manusia, kemudian dia mati ya. Matiannya ini adalah pengeratan hayat ilahinya supaya tersalur ke dalam manusia ya. Jadi dua hayat ilahi dan insani ini bisa berbaur. Ya, kita juga dikerat melalui dibaptis ya saudari, masuk ke dalam Allah dan memiliki kesatuan dengan Allah, sehingga hayat Allah yang dilambangkan dengan pokok anggur itu, getah hayat Allah itu bisa mengalir di atas diri kita, sehingga kita menjadi carang yang terpotong dan memiliki pertumbuhan dari getah itu sendiri dan menghasilkan buah seturut dengan pokoknya ya, karena kita yang diranting ya dan dia pokok ya, kita menghasilkan buah hasil dari penyaluran pokok itu sendiri. Puji Tuhan ya saudari, kita sudah mendapatkan terang yang sedemikian ya. Dulu mengingat ya, kita perlu mengucap syukur bahwa dulu kita ini ketika ada dalam Adam ya di dalam kejatuhan Adam, ketika Adam jatuh ya, dia langsung dicangkokkan kepada pohon pengetahuan baik yang jahat ya, pohon iblis ya. Saudari bisa lihat di Ulangan 32 ayat 32 ya. Oh, pokok anggur dari Sodom Gomora penuh dengan racun maut ya, bukusan-bukusannya pahit ya, ganas, liar, saudari ya, sungguh mengerikan. Tapi mengucap syukur kepada Tuhan ya, karena iman dan kasih karunia kita diselamatkan, dicangkokkan, dibaurkan, menerima hayat itu, bahkan kita hari ini bisa menjadi ekspresi mulia Allah. Mulia bagi Tuhan, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari disambung. Banyak nih waktunya, silahkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya.
pagi ini saya juga menikmati ya dari yang saudara tadi sampaikan, memang benar ya, di dunia kekristenan sama sekali tidak pernah disentuh perkara hayat ya. Puji Tuhan, kita yang ada di sini jelas ya gimana mengenai hayat okulasi ini, yaitu harus dua jenis yang sama. Tadi yang terakhir yang juga menjamah saya, yaitu dipotong ya, tidak hanya dipotong tetapi juga dipilih, diokulasikan. Sungguh perkara ini ya, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan ya, dari sekian manusia Tuhan memilih kita. Sungguh ini adalah perkara yang sungguh mustika ya. Kita tidak hanya dipotong ranting yang liar, tetapi juga dipilih dan diokulasikan bersama, yaitu diikat menjadi satu bersama Kristus, mengalami setiap penyalurannya. Nah, hari ini terang ini begitu dalam ya. Kita perlu terus mengikatkan diri pada Tuhan ya. Itu yang saya dapat. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari silahkan sambung lagi. Harus banyak yang bagi nikmat. Yang jarang bagi nikmat, ayo bagi nikmat. Yang sudah lama juga tidak bagi nikmat, mari berbagi nikmat. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Mari. Mana ini? Amin. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, silakan. Amin. Ya, wawasan kebanyakan orang Kristen memang saat ini masih banyak yang berpikir Bapa di surga, Tuhan Yesus di surga, lalu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga mengutus Roh Kudus untuk nanti menyertai kita. Apakah penyertaannya berdampingan atau di dalam juga tidak terlalu jelas ya. Padahal ya ada firman Tuhan yang cukup jelas ya. Contohnya di dalam Yohanes 14 ayat 20 ya, dikatakan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi di dalam diri kita itu ada Kristus, ada Bapa, ada Roh Kudus, Allah Tritunggal. Untuk perkara ini saja sebenarnya memang banyak yang belum sampai, dan saya mendapatinya juga ketika berbincang dengan beberapa kaum beriman ya. Dan selanjutnya ada dua perkara seperti yang tadi sudah saudara Diki sampaikan juga ya. Perkara hayat saja memang sudah sangat sulit untuk tercerna ya oleh begitu banyak orang Kristen ya. Apalagi ayat okulasi yang berbaur ya menjadi 4, 1 tapi 4, kecuali pada aspek kealahan ya. Ini memang semakin sulit ya, dan ya mungkin hanya untuk kita yang sudah ada di pemulihan yang kita bisa nikmati ya perkara ini. Sebelum perkara ini menjadi satu realitas kebenaran dan bisa dinikmati saudara-saudari yang lain, mungkin yang di luar sana yang belum berada di tengah-tengah pemulihan Tuhan, mungkin baru perlu sadar bahwa Allah Tritunggal berhuni di dalam diri kita,
baru maju selangkah pada perkara pengenalan akan hayat. Baru sesudah kedua perkara ini mereka memiliki satu kebulatan di dalam iman secara subjektif, baru bisa masuk ke dalam hayat okulasi ini, di mana ketika berbicara hayat okulasi sudah menjadi 4114 ya. Inilah yang saya dapatkan pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Puji Tuhan. Yesus. Amin. Eh, Saudaraku silakan. Pagi hari ini sangat menerangi kita semua. Kalau saya menikmati ini sebagai mustika yang kita terima, kita ini sebagai cabang ranting-ranting liar, tetapi dipilih ya melalui percaya. Nah, melalui percaya saya di dalam Tuhan, sehingga kita ranting-ranting liar diokulasikan. Kita bisa hari ini kita udah tinggal di dalam Tuhan, udah diokulasikan ranting-ranting pilihan. Hari ini kita terus menikmati, ya kita tidak hanya tinggal di pokok anggur itu, kita menikmati suplai air hayat dari Tuhan. Selama ini kan kita cuma tahu Allah itu pencipta, kita itu ciptaan, tetapi kita lebih maju lagi. Hari ini Allah itu telah berhenti dalam kita. Kita bisa menikmati Tuhan setiap waktu, setiap saat. Puji Tuhan, saya sangat terkesan sekali, kita ini orang begitu berharga ya. Ranting-ranting yang rusak gitu dipilih itu dari sekian juta orang ya. Puji Tuhan, kita bisa menikmati Kristus hari ini. Tinggal kita itu terus mengingatkan diri dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan hari lepas hari, 1x24 jam kita bisa menikmati Dia kapan saja, sehingga yang kita takutkan hari-hari kita itu maut itu bisa disingkirkan melalui hayat Kristus yang terus tersuplai dalam kita. Terima kasih, itu yang saya dapatkan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silahkan saudari. Amin. Banyak tadi benar ya dikatakan bahwa gitu banyak orang Kristen, namun kita ini sebagai umat pilihannya ini disatukan, diikatkan dengan diri Kristus gitu ya. Dan saya juga mengenai istilah percaya ke dalam itu memang suatu hal yang di luar konsep gitu ya. Oh, sama aja percaya. Namun sangat beda sekali gitu ya. Percaya kepada dengan percaya ke dalam. Yeah. Jadi istilah ini memang sebelumnya saya juga belum mengenal itu ya istilah ini. Namun dalam pemulihan saya tercelikkan gitu ya. Tuhan, satu istilah aja yang sangat singkat gitu ya. Maksudnya beberapa suku itu, tapi sangat artinya itu sangat dalam sekali. Jadi kita bersyukur ya dalam pemulihan ini setiap kebenaran pun juga disingkapkan secara yang menurut bahasa aslinya gitu ya. Jadi perlu juga saya juga terus mau mengejar atau menuntut gitu ya kebenaran-kebenaran yang menurut bahasa aslinya gitu ya, teksnya gitu. Jadi kita tidak puas dengan memang bahasa Indonesia terbatas ya, tapi kita terus belajar untuk mendekati bahasa aslinya itu. Jadi percaya ke dalam itu bukan lagi saya percaya, tidak hanya saya percaya bahwa Dia itu Allah kita ini Allah yang ada, Allah yang benar, Allah yang adil, tapi lebih mengacu kepada hubungan kita dengan Allah ini secara subjektif gitu. Bahwa saya ini
sudah ada di dalam dia dan dia juga ada di dalam diri saya. Jadi saya ada suatu kesatuan dengan dia secara organik. Jadi saya sangat juga bersyukur ya bahwa hubungan saya dengan dia bukan cuman saya tahu dia, saya tahu Allah sedemikian, tapi saya ada bagian di dalamnya dan Allah pun juga ada bagian di dalam saya. Karena itu saya memuji Tuhan bahwa kita percaya ke dalam dia adalah suatu hubungan yang sungguh manis ya, hubungan yang sungguh intim, kesatuan yang organik. Dia ada di dalam roh kita dan kita pun juga berbaur dengan roh Allah gitu. Puji Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Amin. Masih ada satu orang, silahkan saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Silahkan, masih ada satu orang. Oh Tuhan Yesus. Alkitab bahasa Indonesia menggunakan istilah cangkok. Kalau cangkok itu justru dipisahkan dari tadinya satu pohon jadi dua pohon. Kalau cangkok tuh ranting, dikupas dulu sedikit sampai si ranting itu keluar akar, kupasannya dibungkus tanah, keluarlah akar. Setelah keluar akar, rantingnya dipotong, ditanam ke tanah. Tadinya satu pohon menjadi dua pohon. Tetapi okulasi itu tadinya kita nempel di pohon lain, ditempelkan ke pohon lain. Jadi dari penterjemahan ini saja juga kita sudah bisa melihat ya kondisi kekristenan hari ini. Makanya betul tadi saudari bilang kita harus menuntut sampai pemahaman teks aslinya ya. Makanya pentingnya Alkitab versi pemulihan di sana meluruskan terjemahan-terjemahan yang tidak tepat menjadi tepat sehingga pemahaman kita menjadi tepat ya. Puji Tuhan. Mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Oh, terima kasih Tuhan buat visi ini. Hayat okulasi. Amin. Oh Tuhan Yesus, kami orang-orang Kristen memiliki kehidupan yang sedemikian mustika. Oh Tuhan, hubungan kami dengan diri-Mu adalah satu hubungan hayat. Tuhan Yesus, dua hayat dijadikan satu hayat. Oh, terima kasih kami dapat memahami ini. Ini konsepsi yang tersembunyi, konsepsi yang disembunyikan oleh musuh-Mu. Tidak ada satupun pemikiran alamiah bisa menikmati berita-berita ini. Untuk itu latihlah kami Tuhan, terus-menerus melatih roh kami menjadi manusia-manusia rohani yang bisa memahami pelajaran-pelajaran ini. Berkati Tuhan pertemuan kami masih di hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Bawa kami terus masuk lebih dalam, memiliki kenikmatan yang lebih kaya lagi. Berkati sidang-sidang semua orang Kristen di dalam pemulihan Tuhan. Berkati sidang-sidang ini dengan berkat hayat. Semakin kami bersidang, kami semakin bertumbuh bersama dalam pertumbuhan Allah.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Sampai jumpa saudara-saudari. Amin. Amin. Saudara-saudari semua, terima kasih untuk nikmatnya memberkati. Amin. Terima kasih saudara Didi, saudara-saudari. Amin. Amin. Terima kasih.